Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Fauzi Elwis, Eskom Mkom. Saya Muhammad Hasan Salih Hamidzi, NIM 2505031 bersama teman saya. Saya Ayu Setiana dengan NIM 2505017. Saya Salwani dengan NIM 2505001. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang memori cache dan prosesor, mulai dari hubungan ketiganya, jenis-jenis memori, hingga konsep virtual memori dan pemetaan cache yang akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu, disilakan. Hubungan memori dan prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pusat pengolah data, sedangkan memori menyimpan instruksi dan data yang dibutuhkan prosesor. Saat komputer bekerja, prosesor mengambil data dari memori, memprosesnya, lalu menghasilkan output. Hubungan keduanya sangat erat karena prosesor tidak bisa bekerja tanpa memori. Jenis-jenis cache. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang membantu CPU bekerja lebih cepat. Ada 3 jenisnya, yaitu L1 yang paling cepat, L2 lebih besar kapasitasnya, dan L3 yang biasanya digunakan bersama oleh beberapa core prosesor. Hierarki memori. Dalam sistem komputer dan hierarki memori berdasarkan kecepatan. Register paling cepat, lalu cache, RAM, penyimpanan seperti SSD atau hard disk yang paling lambat. Semakin cepat memori, biasanya semakin kecil kapasitas dan semakin mahal. SRAM. SRAM atau statis RAM digunakan pada cache karena sangat cepat. Kelebihannya tidak perlu refresh dan performa tinggi, tetapi kekurangannya biaya mahal dan kapasitasnya kecil. Trade-off memory. Dalam memori ada trade-off antara kecepatan, ukuran, dan harga. Jika ingin memori sangat cepat, biasanya harganya mahal dan kapasitasnya kecil. Kalau kapasitasnya besar, biasanya lebih lambat. Jenis ROM. ROM merupakan memori hanya baca untuk menyimpan data permanen. Jenisnya berkembang dari ROM biasa, PROM, EPROM, EEPROM, sampai flash ROM yang sekarang banyak digunakan. Hubungan prosesor, cache, dan RAM. Cache berada di antara CPU dan RAM sebagai perantara. Tujuannya agar CPU tidak selalu mengakses RAM yang lebih lambat. Jadi, kinerja sistem menjadi lebih cepat. Menyimpan data di cache. Ada 2 teknik menyimpan data di cache. Write-boot langsung bergerak, sedangkan write-back menyimpan dulu di cache baru, nanti dikirim ke RAM. Cara kerja SRAM. SRAM menyimpan data menggunakan rangkaian virtual transistor untuk mempertahankan nilai kosong atau 1 selama daya tersedia. Virtual memory. Virtual memory adalah teknik menggunakan sebagian penyimpanan seperti hard disk atau CCD sebagai tambahan RAM saat memory utama penuh. Swap data. Swap data adalah proses memindahkan data yang biasa menggunakan dari RAM ke disk sementara agar RAM bisa digunakan untuk proses yang lebih aktif. Sel memori transistor. Setiap sel memori bekerja dengan transistor untuk menyimpan bit data berupa 0 dan 1 menggunakan kondisi listrik tertentu. Waktu siklus memori. Waktu siklus memori adalah waktu yang dibutuhkan memori untuk menyelesaikan satu proses baca atau tulis. Semakin kecil waktunya, semakin cepat memori. Fungsi MAC. MAC atau Memory Address Register berfungsi menyimpan alamat lokasi memori yang akan diakses oleh prosesor. Pemetaan cache. Gambar ini menunjukkan bagaimana blok-blok memori utama dipetakan ke baris-baris cache agar data lebih cepat ditemukan oleh CPU. Kesimpulan, performa komputer sangat dipengaruhi oleh kerjasama prosesor, cache, dan memori. Hierarki memori dibuat agar akses data menjadi lebih efisien dan cepat. Baiklah, begitu saja presentasi kami. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.